Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan saya, Ilvan Rashid Fadila, mempresentasikan tesis berjudul Studi Kelayakan Ekspansi Bisnis PT XYZ yang mengkaji strategi ekspansi layanan Fiber to the Home atau FTTH di kota kecil dan juga daerah terpencil di Indonesia. Indonesia adalah peringkat satu di skala Asia Tenggara sebagai negara dengan tingkat pendapatan industri telekomunikasi digital berdasarkan data Statista di tahun 2023. Lalu pertumbuhan pengguna internet mencapai 212,9 juta di tahun 2023 dan tumbuh 4,3% per tahun dengan potensi 284,4 juta pada 2029. Lalu FTTH unggul karena biaya rendah dan juga kehandalan tinggi dan mendukung transformasi digital di Indonesia. Fokus PT XYZ menyediakan layanan FTTH di kota kecil dan juga daerah terpencil, menargetkan pasar yang kurang terlayani dengan harga yang sangat kompetitif. Infrastruktur yang terbatas, daya beli yang rendah, dan juga pasar yang tidak atraktif bagi pemain besar di kota kecil menjadi tantangan ekspansi tersendiri bagi PT XYZ. Internet di Indonesia tumbuh, tapi ekspansi ke kota kecil atau kota terpencil terkendala infrastruktur dan daya beli. PT XYZ fokus pada FTTH di wilayah yang kurang terlayani. Maka dari latar belakang yang sudah saya jelaskan di sini, eh, muncullah rumusan masalah, yaitu bagaimana studi kelayakan ekspansi bisnis PT XYZ dalam memperluas layanan FTTH ke kota kecil dan daerah terpencil di Indonesia. Penelitian ini akan menilai kelayakan ekspansi XYZ dengan pendekatan PESTEL, Porter's Five Forces, RBV, Virio, rantai nilai, dan studi pasar teknis keuangan. Apakah hasil analisis eksternal, internal, dan studi kelayakan dalam hal pasar teknis dan keuangan mendukung kegiatan ekspansi PT XYZ? Lalu yang kedua adalah apa strategi PT XYZ untuk melakukan ekspansi layanan FTTH di wilayah kota kecil dan daerah terpencil? Lalu yang kedua adalah tujuan penelitian. Evaluasi kelayakan ekspansi akan mengevaluasi kelayakan layanan Fiber to the Home, ekspansinya PT XYZ ke kota kecil dan daerah terpencil di Indonesia dari aspek pasar teknis dan keuangan. Lalu yang ketiga ada manfaat penelitian. Nomor satu, secara kontribusi akademis, diharapkan bisa memperkaya literatur strategi bisnis komunikasi dan studi kasus praktis untuk pembelajaran manajemen serta referensi penelitian lanjutan di wilayah terpencil. Lalu yang kedua, ada kontribusi praktis. Harapannya bisa memberikan pedoman strategis berbasis data bagi PT XYZ untuk ekspansi FTTH. Untuk lingkup penelitiannya, yang pertama adalah penelitian ini fokus pada studi kelayakan ekspansi FTTH PT XYZ di kota kecil dan daerah terpencil di Indonesia. Lalu yang kedua, analisis menggunakan pendekatan PESTEL, Porter's Five Forces, RBV Virio, dan juga rantai nilai. Lalu yang ketiga, mengevaluasi kelayakan ekspansi dari aspek pasar, teknis, dan keuangan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan strategi dari PT XYZ. Lalu yang terakhir adalah merupakan studi kasus tunggal pada PT XYZ saja, sehingga temuan ini bersifat kontekstual dan tidak bisa kita generalisasi, tetapi relevan untuk perusahaan dengan tantangan yang kurang lebih sama. Kita masuk ke rangka penelitian. Rangka penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi kelayakan ekspansi PT XYZ melalui analisis lingkungan eksternal, internal, dan juga studi kelayakan berbasis aspek pasar, teknis, dan juga keuangan. Analisis eksternal menggunakan model PESTEL untuk mengidentifikasi peluang dan juga ancaman dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Lalu pendekatan Porter's Five Forces dan analisis struktur pasar diterapkan untuk memahami dinamika persaingan dan juga potensi dominasi pasar di wilayah rural area yang akan diekspansi oleh PT XYZ. Lalu analisis internal dengan resource based view atau RBV dan juga Virio yang akan digunakan untuk menilai kekuatan sumber daya dan capability kompetitif PT XYZ. Lalu saya juga menggunakan analisis rantai nilai untuk mengidentifikasi efisiensi operasional dan juga kelemahan internal untuk mendukung strategi ekspansi. Lalu yang terakhir ada studi kelayakan yang akan mengintegrasikan matriks kekuatan daya tarik pasar, evaluasi teknis dalam hal topologi infrastruktur, serta analisis finansial dengan pendekatan NPV, IRR, ARPU untuk menilai viabilitas ekspansi. Rangka penelitian ini memastikan pendekatan yang sangat holistik yang akan menghubungkan teori dengan aplikasi praktis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di PT XYZ. Kita masuk ke metode penelitian dan juga profil perusahaan. Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data utama, yaitu data primer dan juga data sekunder. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk mengevaluasi kelayakan ekspansi dari PT XYZ di kota kecil. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk memahami secara mendalam mengenai strategi ekspansi melalui analisis lingkungan eksternal, internal, dan juga kelayakan pasar tadi. Penelitian ini berfokus pada satu kasus saja, yaitu di PT XYZ, untuk menghasilkan temuan yang kontekstual dan relevan dengan tantangan ekspansi di wilayah yang kurang terlayani. Lalu desain penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kesiapan strategi ekspansi dan juga keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh PT XYZ. Lalu yang terakhir, penggunaan kerangka analisis seperti PESTEL, Porter Five Forces, RBV, Virio, dan juga studi kelayakan ini memastikan evaluasi yang sangat holistik dan juga terstruktur. Lalu untuk profil perusahaan, singkat mengenai perusahaan XYZ ini adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada penyedia layanan internet yang berdiri di tahun 2022. Perusahaan ini didirikan oleh para talent yang sangat berpengalaman di industri internet lebih dari 10 tahun.
XYZ telah memiliki beberapa site FTTH di Bekasi, Tangerang, Subang, Bandung, Kuningan, dan juga kota lainnya. Sebagai penyedia jasa telekomunikasi, PT XYZ melayani infrastruktur internet yang sangat terintegrasi. Kita masuk ke analisis eksternal dengan kerangka PESTO. Yang pertama dalam hal politik dan pemerintahan, regulasi ketat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, seperti Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur operasional FTTH. Namun, insentif pemerintah untuk mendukung infrastruktur digital pada akhirnya menciptakan peluang ekspansi di wilayah terpencil. Lalu dalam hal ekonomi, pertumbuhan PDB di sektor telekomunikasi sebesar 7% per tahun, seperti yang sudah saya singgung di awal, mendukung potensi pasar, tetapi daya beli rendah di daerah rural menuntut strategi harga kompetitif untuk PT XYZ. Lalu dari sisi sosial, meningkatnya literasi digital untuk kebutuhan internet, pendidikan, serta bisnis di kota kecil mendorong permintaan layanan FTTH yang handal dan terjangkau. Lalu dari sisi teknologi, PT XYZ sudah mengadopsi teknologi GPON atau biasa disebut Gigabyte Passive Optical Network di industri telekomunikasi yang menawarkan efisiensi biaya dan juga skalabilitas yang sangat baik. Tetapi ketergantungan pada peralatan impor dari Tiongkok sebanyak 70% dari yang biasa mereka pakai, di PT XYZ pakai, itu menimbulkan risiko rantai pasok di masa mendatang. Lalu dari segi ekologi, penggunaan serat optik mendukung efisiensi energi dan juga keberlanjutan. Sejalan dengan tren lingkungan meskipun tantangan logistik di daerah terpencil memerlukan adaptasi infrastruktur. Yang terakhir dari sisi legal, kepatuhan terhadap regulasi Kominfo dan juga standar keselamatan kerja mempengaruhi biaya operasional pada akhirnya. Tetapi kerangka hukum yang jelas meminimalkan risiko ketidakpastian bagi PT XYZ. Secara singkat, analisis Pascal ini menunjukkan bahwa peluang ekspansi FTTH PT XYZ di wilayah terpencil lebih dominan daripada ancaman itu sendiri. Dengan dukungan pemerintah dan juga potensi pasar yang besar, sementara tantangan seperti daya beli dan regulasi lokal itu masih bisa dimitigasi melalui strategi yang adaptif dan juga kolaboratif. Kita masuk ke analisis eksternal masih dengan pendekatan Porter's Five Forces dan juga struktur pasar. Porter's Five Forces ini menunjukkan tingkat persaingan rendah di daerah Kalijati dengan hanya 5 penyedia FTTH seperti IndiHome, Iconet, First Media, Winet, Super Internet. Serta hambatan masuk yang tinggi karena investasi infrastruktur yang besar, memungkinkan PT XYZ ini untuk mendominasi pasar dengan kekuatan tawar-menawar pelanggan yang sangat rendah. Lalu kita masuk ke struktur pasar. Dari sisi struktur pasar ini, analisisnya mengindikasikan sifat yang monopolistik di wilayah terpencil, memberikan keunggulan strategis bagi PT XYZ dibandingkan dengan pasar urban yang cenderung memiliki struktur pasar yang oligopolistik. Dari sisi struktur, karakteristik pasar rural di Kalijati, area yang akan diekspansi oleh PT XYZ ini cenderung monopolistik karena jumlah penyedia layanan FTTH yang sangat terbatas. Lalu jumlah kompetitornya juga hanya 5, lalu hambatan masuknya juga sangat tinggi bagi kompetitor untuk masuk ke area sana karena investasi infrastruktur yang sedemikian besar. Nah, itu dan hal itu uh, sudah bisa dihandle dengan baik oleh PT XYZ dengan memiliki kapabilitas operasional dan juga kemitraan lokal yang sudah kuat di area Jawa Barat. Lalu secara perilaku, diferensiasi produk PT XYZ ini mendiferensiasikan layanan melalui harga yang terjangkau dan juga kehandalan FTTH. Yang menargetkan rumah tangga dengan pengeluaran bulanan di angka 624.500 sampai 1,5 juta rupiah. Nah, di rentang harga 100.000 hingga 160.000 itu yang akan dibawa oleh PT XYZ untuk fight di area Kalijati nanti. Lalu dari segi skala ekonomi, PT XYZ memanfaatkan skala ekonomi melalui pembelian massal peralatan dan juga efisiensi operasional. Lalu dari sisi kinerja, pangsa pasar kompetitor di Kalijati relatif terbagi dengan average revenue per user yang rendah, berkisar di angka 100 hingga 160.000 tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Memungkinkan PT XYZ menawarkan harga yang sangat kompetitif untuk menarik pelanggan. Lalu dari sisi elastisitas permintaan layanan internet di Kalijati cenderung elastis terhadap harga, sehingga strategi penetapan harga rendah yang diambil oleh PT XYZ ini efektif untuk meningkatkan penetrasi pasar. Analisis Porter's Five Forces menunjukkan bahwa PT XYZ memiliki posisi kompetitif yang kuat di wilayah rural dan suburban, berkat hambatan masuk yang tinggi, persaingan yang rendah, daya tawar pelanggan minim, dan juga efisiensi operasional dan teknologi FTTH yang unggul dalam pasar yang berstruktur oligopolistik. Kita masuk ke RBV dan Virio. Secara internal, pendekatan RBB dan Virio ini akan mengidentifikasikan tenaga kerja teknis lokal dan juga sistem operasional yang efisien sebagai sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan juga terorganisir. Mendukung keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi PT XYZ dan juga ada beberapa hal yang menjadi area pengembangan nanti untuk PT XYZ demi mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Apa saja itu? Yang pertama adalah dalam hal infrastruktur jaringan FTTH, ekspansi jaringan ke wilayah lain, dan juga investasi di teknologi canggih seperti 5G, FWA, lalu meningkatkan akses modal untuk ekspansi. Lalu dari sisi tenaga kerja teknis, dirasa lebih baik untuk memperluas skala tim teknis, meningkatkan keterampilan untuk teknologi baru, dan juga strategi retensi talenta.
Lalu yang ketiga adalah sistem eksekusi operasional, mengembangkan sistem yang scalable, mengintegrasikan teknologi seperti ERP, dan juga memperkuat manajemen risiko bencana. Lalu yang keempat adalah kapasitas pusat data, membangun pusat data skala kecil, yang kemudian menjalin kerjasama dengan penyedia pusat data, dan juga melatih tim untuk mengelola pusat data yang sudah disediakan tadi. Yang terakhir adalah kehadiran pasar. Ekspansi geografis ke wilayah lain, ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan branding dan juga pemasaran, dan juga membangun jaringan distribusi yang lebih luas lagi. Dengan beberapa area pengembangan bagi PT XYZ diharapkan bisa kemudian mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. PT XYZ memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan pada tenaga teknis dan juga sistem operasional, namun perlu memperkuat diferensiasi teknologi, kapasitas SDM, dan skalabilitas infrastruktur melalui investasi strategis, digitalisasi pelatihan, serta kemitraan agar mampu bersaing secara nasional melawan pemain besar seperti Moratelindo. Lalu kita masuk ke rantai nilai. Rantai nilai ini dibagi menjadi dua, aktivitas utama dan juga pendukung. Analisis rantai nilai menyoroti efisiensi manajemen rantai pasokan dan juga layanan pelanggan dengan respons teknisi lokal yang maksimal di 24 jam saja. Yang artinya itu jauh lebih cepat dibandingkan kompetitor di area Kalijati sana. Lalu meskipun ketergantungan pada pihak ketiga untuk pemasaran menjadi kelemahan yang mesti diperbaiki oleh PT XYZ di masa mendatang. Rantai nilai PT XYZ ini mendukung misi layanan internet terjangkau melalui efisiensi operasional dan juga pelatihan teknisi lokal. Namun skalabilitas dan juga diferensiasi masih terhambat oleh ketergantungan pada pemasok tadi. Di angka 70% itu masih mengandalkan barang impor dari China dan juga keterbatasan R&D dan juga fungsi-fungsi yang dialidayakan ke outsource tadi. Lalu kita masuk ke studi kelayakan pasar. Analisis menunjukkan bahwa Kalijati memiliki skor total di angka 6,7 dalam matriks kekuatan daya tarik pasar. Hal ini mengindikasikan pasar yang sangat atraktif untuk ekspansi FTTH PT XYZ. Dengan 19.000 sekian kepala keluarga dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,17% year on year, dan potensi penetrasi pasar hingga 89,7%, Kalijati tentu menawarkan peluang jangka panjang yang menjanjikan. Meskipun terdapat 5 kompetitor, strategi harga kontekstual pada rentang 100 hingga 160.000, serta kemitraan dengan BUMDes, mampu mengurangi hambatan masuk dan juga memperkuat daya saing lokal. Untuk ke studi kelayakan teknis selanjutnya, dari sisi teknis, ada 3 hal yang menjadi analisis saya untuk kelayakan teknis ini. Yang pertama adalah kesiapan topologi jaringan, yang kedua adalah kesiapan infrastruktur jaringan, dan juga adaptabilitas terhadap wilayah ekspansi. Secara teknis, penggunaan teknologi Gigabyte Passive Optical Network atau biasa disebut dengan GPON, ini menawarkan efisiensi biaya dan juga skalabilitas dengan infrastruktur modular seperti kabel aerial dan juga solusi cadangan daya cadangan untuk mengatasi tantangan geografis. Meskipun saat ini masih terdapat ketergantungan 70% produk-produk tadi impor dari China. Maka selanjutnya adalah memerlukan diversifikasi pemasok demi menghindari sesuatu yang jelek di kemudian hari. Lalu kita lanjut ke analisis keuangannya, studi kelayakan keuangan. Analisis finansial menghasilkan net present value atau NPV positif sebesar 3,9 miliar rupiah. 3,9 miliar rupiah dan internal rate of return di angka 40%, yang jauh melampaui weighted average cost of capital industri di angka 10%, menandakan profitabilitas tinggi dan juga proyeksi pendapatan tahunan di angka 1,87 miliar di Kalijati saja. Strategi diferensiasi melalui layanan yang berkualitas, harga terjangkau, kemitraan dengan BUMDes, dan fokus pada pasar rural ini memastikan kelayakan ekspansi. Kesimpulan kelayakan ekspansi, implikasi keterbatasan penelitian dan juga saran penutup. Ekspansi PT XYZ ini dinilai layak ditopang oleh kapabilitas internal yang solid, infrastruktur teknologi yang memadai, dan peluang pasar di wilayah kota kecil dan terpencil. Meski menghadapi tantangan geografis seperti dukungan pemerintah untuk memperkuat prospek ekspansi. Lalu implikasi penelitian, temuan ini memberi arah strategis bagi manajemen dalam menyesuaikan pendekatan ekspansi dengan konteks lokal. Kajian ini tentang strategi ekspansi di sektor teknologi komunikasi di luar wilayah metropolitan. Penelitian terbatas pada wilayah tertentu, hanya melibatkan informan internal dan belum mencakup analisis finansial secara mendalam karena keterbatasan data internal yang bisa saya peroleh dari PT XYZ. Lalu untuk saran penutup, manajemen disarankan bisa melakukan riset lokal dengan membangun kemitraan strategis untuk mendukung ekspansi. Lalu penguatan SDM lokal perlu diprioritaskan guna percepatan adaptasi. Dan peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisisnya termasuk aspek eksternal dan kelayakan finansialnya. Sebagai penutup, ekspansi PT XYZ ke wilayah terpencil terbukti prospektif. Kombinasi kapabilitas internal dan juga peluang pasar menjadi fondasi utama. Penelitian ini diharapkan bisa memberi arah strategis bagi perusahaan dan kontribusi akademik dalam studi manajemen teknologi komunikasi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya Ilvan Rashid Fadilah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.